Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pendidikan agama Islam SDN 9004 Kota Semarang kelas 5. Semoga kalian di rumah sehat-sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar dua materi, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan juga indahnya saling menghargai. Nah, maka daripada itu, kalian harus bisa memahami materi ini dan juga bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, kemarin kita telah belajar tentang sikap jujur, ya. Jadi sikap jujur itu bisa menjalankan sikap jujur pada kehidupan sehari-hari, baik itu jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, dan juga jujur kepada orang tua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sebelum itu, amatilah gambar berikut ini. Di sini ada dua gambar. Nah, dua gambar ini adalah termasuk contoh sikap hormat. Gambar yang pertama, ada anak yang sedang bersalaman dengan orang tuanya. Berarti ini termasuk contoh hormat kepada siapa? Nah, gambar yang kedua adalah ada anak yang bersalaman dengan gurunya jika berangkat ke sekolah. Nah, itu juga termasuk contoh hormat kepada siapa? Yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama ada anak yang menyapu sampah di dalam rumah untuk membantu orang tuanya. Gambar yang kedua, ada dua anak yang berpamitan kepada orang tuanya untuk berangkat ke sekolah. Nah, ini termasuk contoh dari hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua itu juga bisa disebut dengan berbakti kepada orang tua. Atau juga bisa disebut dalam bahasa Arab itu adalah birrul walidain. Artinya berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu harus dilakukan oleh setiap anak. Maka hukumnya adalah wajib. Kalau tidak melakukannya, maka akan berdosa. Nah, kemudian ayah dan ibu kita itu mereka tidak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Orang tua kita selalu mendoakan kita selesai sholat. Nah, jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada orang tua kita. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Cara mudahnya adalah selesai sholat, selesai beribadah, kita mendoakan orang tua kita. Biar diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar, dan sebagainya. Itu adalah termasuk cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Nah, dalam sebuah hadis itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi artinya apa? Kalau kita berbakti kepada orang tua, maka Allah akan meridhoi kita. Nah,
Itu adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Sekarang, hormat dan patuh kepada guru. Nah, sebagaimana kita ketahui, guru merupakan pengganti orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang kita pelajari ketika di sekolah. Dulu Mister juga mempunyai guru. Di dalam sekolah itu kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga keteladanan atau contoh yang baik. Guru kita yang mengajari dan membimbing kita cara beribadah, membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Berbagai pelajaran dibahas di kelas. Nah, selain itu, guru juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan juga menjaga muridnya selama berada di sekolah. Mereka sabar untuk membimbing siswa-siswinya ketika di sekolah. Begitulah jasa mereka untuk kita semuanya. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Jadi ketika nanti kita sudah tua, mereka itu tetap kita anggap sebagai guru kita. Mereka itu adalah guru kita untuk selama-lamanya. Nah, contoh sikap hormat kepada guru, contohnya berbicara dengan santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Kalau kita menuruti semua apa yang diperintahkan oleh guru dan juga menjalankan semua tugas-tugas yang diberikan, pasti guru kita akan merasa senang sekali. Nah, itu adalah jasa dari guru-guru kita. Maka daripada itu, kita harus terbiasa untuk selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru kita. Selanjutnya, materi yang kedua adalah indahnya saling menghargai. Nah, ini ilustrasi gambarnya, bahwa Allah itu menciptakan manusia berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Nah, semua itu tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam, itu terdapat beberapa perbedaan dalam beribadah. Misalnya, ketika sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut, ada yang tidak melakukannya. Kalau sholat tarawih, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Nah, semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Karena itu semua ada tuntutannya, ada gurunya. Jadi semua itu adalah benar. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Asalkan ibadah itu tidak menyalahi aturan, itu tidak apa-apa. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap sah sholat subuhnya. Mari saling menghormati dan saling menghargai, ya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Nah, contohnya ini. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai meskipun berbeda agama, ya. Ini ilustrasi contoh bahwa kita harus saling menghargai agama yang ada. Kita tidak boleh mencela agama lain kalau tidak mau agama kita dicela oleh orang lain. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain.
Ini contohnya ketika di kelas. Biasanya Bapak Ibu guru kita menyuruh kita untuk belajar kelompok. Nah, di dalam belajar kelompok itu pasti akan ada saling memberikan pendapat. Ketika ada teman kita yang memberikan pendapat, dan pendapat itu tidak sesuai dengan pendapat kita, maka kita tidak boleh mencelanya, apalagi langsung memotong pembicaraannya. Kita dengarkan sampai selesai terlebih dahulu, baru kita diskusikan kepada teman-teman kita. Sebaliknya, kalau pendapat kita itu tidak diterima oleh kelompok kita, maka kita tidak boleh marah, ya. Makanya didiskusikan dengan baik, kemudian kalau sudah terkumpul jawabannya dari teman-teman kita, kita bisa menghimpunnya dalam sebuah catatan, ya. Itu adalah cara menghargai pendapat orang lain. Maka daripada itu, kita harus membiasakan, insya Allah, aku selalu menghargai orang lain. Berarti kita harus diperintahkan untuk menjadi anak yang soleh. Perilaku soleh ini merupakan salah satu perilaku terpuji atau perilaku yang baik. Anak soleh itu adalah anak yang baik yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga manusia, orang-orang di sekitarnya. Ciri-ciri anak yang soleh itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya jujur, hormat, dan patuh kepada orang lain. Baik itu patuh kepada orang tua, guru, setia kepada kawan, serta saling menghargai antar sesama. Yang terakhir, di dalam pergaulan, hendaklah menghargai pendirian, keyakinan, pendapat orang lain. Itu adalah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum itu, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa akhiri. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.